kerendahan hati menurut Teresia Lisieux itu paling penting ya. Jadi ratu kebajikan itu kerendahan hati. Nah, ini adalah dasar kesucian menurut Teresia Lisieux. Karena apa? Karena kerendahan hati itu punya dua fungsi. Yang pertama apa? Dia menyingkirkan kesombongan. Kesombongan itu penghalang terbesar untuk kita bisa menjadi kudus. Ya, ingat dosa pertama manusia itu adalah karena kesombongan dan ketidaktaatan kepada perintah Tuhan ya. Kesombongan ingin menyamai Allah. Nah, yang kedua, membantu memperoleh kebajikan. Nah, kalau orang rendah hati, maka Tuhan itu bebas memberikan apa saja. Mau karunia penyembuhan, karunia apa, kebaikan hati, dan lain sebagainya, termasuk harta. Karena apa? Kalau orang rendah hati, dikasih banyak, dia makin baik. Dia makin mau memberkati orang lain. Tapi kalau orang diberi banyak lalu jadi sombong, itu berbahaya buat dia. Ya enggak? Betul? Dikasih karunia bernubuat, kasih karunia mengusir setan. Terus lama-lama dia lupa bahwa ini dari Tuhan. Dia pikir dia yang hebat. Biasanya orang gitu, awal-awal ketika baru disuruh pelayanan takut tuh. Minta tolong sama Tuhan. Ternyata didoakan, dia mendoakan sembuh. Wah, 100 kali mendoakan sembuh terus, lupa ya. Dia pikir dia yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mau mati, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Dia bilang, aku kan sudah nubuat Tuhan demi namamu. Aku mengusir setan-setan demi namamu. Aku gak kenal, hanya engkau pembuat kejahatan. Tuhan kan ngomong gitu di Injil. Artinya apa? Jangan sampai kita lupa bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Itu bedanya orang yang melayani dengan karunia Roh Kudus dan dukun misalnya ya. Cari kesaktian. Yang mencari kesaktian menganggap semua itu ilmu miliknya. Tapi kalau kita melayani dengan karunia Roh Kudus, diberikan pada saat Tuhan mau pakai kita. Ya, itu namanya urapan. Sesaat pada waktu kita sedang pelayanan, ada orang minta didoakan sakit, diberi urapan, orang itu sembuh. Kita diberi karunia penyembuhan saat itu. Tapi bukan kalau kita mau ya, pada saat Tuhan mau. Ya, itu akhirnya orang yang rendah hati akan diberi banyak oleh Tuhan. Ya, seperti air itu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, demikian juga orang rendah hati akan diberi banyak oleh Tuhan. Ya. Nah, Teresia Lisieux selalu menganggap dia mau seperti anak kecil. Kalau kita nggak seperti anak kecil, nggak bisa masuk surga. Dia sangat terinspirasi oleh Matius 18 ayat 4 ini. Makanya dia selalu ingin seperti anak kecil yang tergantung penuh kepada rahmat Tuhan untuk hidup kudus. Tapi sekali lagi saya ingatkan, di awal saya udah ngomong bahwa kekudusan hidup rohani 100% adalah rahmat, 100% juga usaha manusia. Setuju? Kita harus mempunyai disposisi batin yang pas, yang cukup, yang baik untuk bisa rahmat itu bekerja. Jadi rahmat bekerja itu nggak dalam keadaan kosong, ya. Semua angka dikalikan 0 jadinya berapa? 0. 100 kali 0, 1000 kali 0. Dikasih banyak oleh Tuhan, tapi kita nggak pernah buka hati, nggak akan jadi apa-apa. Setuju? Anda datang ke sini, ini adalah suatu sikap batin, ya, kehendak mau. Ya Tuhan, aku mau untuk bertumbuh secara rohani. Ya, Tuhan bisa memproses kita. Tapi kalau kita nggak mau menanggapi tawaran Tuhan, kita menutup hati, ya nggak ngefek. Paham? Jadi rahmat itu bekerja tidak dalam keadaan kosong. Diperlukan disposisi batin yang pas, yang mau, yang terbuka, sehingga Tuhan bisa bekerja. Rahmatnya bisa mengubah kita. Oke? Karakter kita diubah seperti karakter Kristus. Ada yang tiba-tiba bangun besoknya sudah berubah gitu? Nggak ada. Proses. Itu proses antara rahmat dan kehendak dan usaha kita. Paham ya? Makanya kita perlu nge-sel, baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari. Itu adalah bagian yang bisa kita lakukan, gitu loh. Oke? Sedangkan begitu kita melakukan, Tuhan akan menambahkan rahmat.
Sehingga kita bisa melakukan yang lebih besar lagi. Paham? Oke. Baik. Nah, untuk dapat berjalan dalam jalan kecil, perlu rendah hati dan bersemangat miskin. Artinya apa? Kita harus terus-menerus menyadari kita butuh Tuhan. Jadi untuk hidup kudus itu kita perlu tahu ini adalah rahmat. Ya. Yang kedua, perlu usaha kita. Yang tadi saya katakan, 100% rahmat, 100% usaha manusia. Ya. Dan yang ketiga, kita juga perlu bersiap untuk suatu perjalanan yang panjang. Artinya apa? Kita harus terus-menerus mau dibentuk. Ya, nggak tanya, aduh Tuhan kapan ya selesainya proses ini? Seumur hidup. Kalau kita mau hidup kita umurnya panjang, ya berarti kita harus setia sampai akhir. Seperti itu. Karena Tuhan akan terus membentuk kita. Oke? Nah, seorang anak kecil, ini selalu yang Teresia lakukan. Dia berpegang pada kehendak bapaknya. Rendah hati, mengakui kepapaan, ketidakmampuan diri sendiri, ya. Tapi pada waktu yang sama mengharapkan banyak dari Tuhan. Tahu nggak kalau Anda disuruh misalnya, ayo kamu WL ya, kamu ngajar ya? Enggak, jangan aku. Ini orang rendah hati apa orang sombong? Sombong. Karena orang sombong karena dia menganggap bahwa dirinya yang bisa atau nggak bisa. Ya, dia membatasi karya Tuhan dalam dirinya. Orang yang rendah hati, dia akan berani melakukan hal besar. Karena dia percaya kepada Bapaknya yang besar, yang penuh kuasa, yang mau memberikan apapun yang kita perlukan. Paham? Kalau Anda sering nolak, berarti Anda bukan rendah hati. Anda sombong karena mengandalkan diri sendiri. Iya apa enggak sih? Enggak apa iya sih? Enggak apa enggak ya? Tapi kenyataannya bagaimana? Pelayan saya, pelayan distrik, kalau disuruh semuanya mau. Suruh ngajar, ada yang tidak, ada yang mau. apa pelayan distriknya yang nggak pernah nyuruh? Enggak lah ya, pelayan distrik itu sangat butuh dibantu. Nggak mungkin sendirian menggembalakan 270 orang. Ya, tapi kalau Anda sungguh-sungguh rendah hati, Anda mau taat, itu juga kerendahan hati. Dan percaya, berharap banyak kepada Bapa, itu penting itu. Orang rendah hati itu berharap banyak kepada Bapa di surga. Oke? Karena aku gak bisa Tuhan, aku minta tolong. Bayangin kalau Tuhan kita minta tolong sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kira-kira ditolong apa enggak sama Tuhan? Ya iyalah pasti. Anda percaya nggak kalau Bapak itu baik? Ya udah. Masa Tuhan mau ninggalin? Saya ini bukan langsung bisa ngajar. Pertama disuruh ngajar di sel 10 orang. Saya ingat tuh tahun 97 mungkin ya. Ada yang belum lahir? Oh ada juga. Nah, itu saya disuruh ngajar di sel Pak Sutri. Saya itu diare 1 minggu loh. Bener. Takut. Karena apa? Yang saya ajar tuh senior-senior saya, yang biasa ngajar saya di KTM. Saya disuruh pelayan sel, saya bilang gak mau, jangan. Tapi akhirnya waktu itu saya minta waktu ditunjuk dari pelayan sel, dipilih. Waktu doa pribadi, tiba-tiba saya tuh bisa terngiang lagu ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Tahu nggak sih? Oh tahu. Saya pikir lagu jadul hanya saya yang tahu. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Kalau saya nyanyi, ayo nyanyi bareng. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Nah, terus jawabannya apa? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Itu
Sharon ini padahal keponakan saya. Dia pinter nyanyi kayak gitu, saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa ya. Maksudnya beda-beda, terserah Tuhan ya. Boleh nggak sih ngiri kalau dia pinter nyanyi, saya nggak? Boleh sih, boleh. Tapi iri yang suci. Tahu nggak iri yang suci? Tuhan, aku mau juga Tuhan. Itu boleh nggak? Tapi kalau kita bilang ke orang lain, jangan Sharon, jahat banget suaranya. Nah, misalnya gitu, merendahkan orang lain, itu namanya iri yang jahat ya. Tapi kalau Tuhan aku mau kayak gitu, nah itu namanya cemburu yang suci. Artinya aku mau belajar lebih baik supaya bisa seperti dia. Masa nggak boleh? Ini namanya kita terinspirasi, termotivasi sama suaranya yang bagus, sama cara dia menggembalakan, melayani. Masa nggak boleh? Boleh dong. Kita kan juga boleh punya role model, ya, idola, dan kita mau menjadi seperti dia. Idola kita Teresia Lisiu mau seperti dia, ya minta sama Tuhan, masa nggak boleh? Ya kan? Aku cemburu banget sama Teresia Lisiu, misalnya gitu. Dia bisa begitu hebat, cepat jadi kudus. Tuhan, aku mau dong, kasih Tuhan, kasih aku jalan, kesempatan untuk seperti itu. Wah, Tuhan segera lari. Wah, anakku, engkau mau jadi kudus, langsung diberikan banyak kesempatan. Udah pada ketawa, banyak kesempatan, siap-siap aja berarti ya. Artinya Anda udah tahu kalau jadi kudus berarti ada kesulitan-kesulitan yang harus diatasi, betul kan? Supaya kita jadi kuat, kita lepas dari ego, kita dimurnikan. Tanpa semua orang-orang jahat itu, tanpa semua orang-orang yang menjengkelkan itu, tanpa semua orang-orang yang mengkhianati itu, kita nggak mungkin menguji cinta kita, ya nggak? Apa sih buktinya kamu mencintai? Itu pada saat orang jahat kamu masih tetap baik. Cinta bukan perasaan ya, tindakan. Nggak harus kita merasa pengen baru melakukan yang baik. Kadang-kadang sulit loh untuk memaafkan, tetapi bisa mengasihi. Menyukai nggak harus, tapi mengasihi harus. Kita nggak disuruh Tuhan menyukai semua orang. Menyukai musuhmu, ayo kamu nge-mall sama musuhmu, ya. Nonton itu harus ngajak orang yang paling benci kamu dan benci kamu. Enggak, Tuhan nggak nyuruh gitu. Tuhan bilang kalau kamu mau nge-mall ya ajak sahabatmu, it's okay gitu. Tapi kamu harus tetap mengasihi orang yang pernah melukai kamu, bertindak kasih. Kalau ada ajakan mau KRK ya ajak juga orang yang paling menjengkelkan itu, ya kan? Itu namanya mengasihi. Setuju? Beda ya, menyukai dan mengasihi. Menyukai itu kodrati, mengasihi itu ilahi. Kodrati itu ya siapa aja bisa. Orang jahat juga bisa mengasihi yang baik sama dia. Itu manusiawi. Tapi kita diminta untuk menjadi ilahi. Sulit apa enggak sih? Iya sulit kalau dari kita sendiri. Tapi Tuhan udah bilang, aku akan memberikan kamu penolong. Iya apa enggak? Roh Kudus, ya udah tahu ya. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam diri kita. Itu namanya proses Tuhan mengubah kita menjadi seperti karakter terus Kristus. Menghasilkan buah roh, itu tanda kekudusan. Setuju? Pentium 8. Cepet beres. Jangannya jam 1 kita udah selesai. Nah, jadi ini ya, kerendahan hati. Nah, mengakui kekecilan dan kekosongan. Mengakui kekecilan dan mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Ya, jadi itu tadi. Kalau Anda disuruh, jangan ada yang nolak. Oke, setuju? Setuju? Disuruh maksudnya disuruh KTM, nggak mungkin disuruh cuci baju, ngepel, nggak. Untung-untung loh Anda nggak disuruh nyuci kamar mandi. Para frater suruh masuk, walaupun dia udah sarjana, dia udah kerja, dia udah dokter sebelumnya, masuk ya tetap aja cuci kloset, kamar mandi, ya kan? Tapi Anda cuma disuruh apa? WL, suruh datang PPAT, suruh datang retret, suruh apa lagi? Siapin firman, baca fakir radio, ya kan? Padahal itu loh semuanya untuk diri sendiri, kok sulit amat? Enggak sih, di sini nggak ada yang sulit, sorry. Sini semuanya datang ke sini sudah menunjukkan mereka itu
Mau. Mau. Dengan sukacita, ya. Baik. Jadi intinya apa? Jangan nolak, karena kalau nolak berarti Anda hanya mikir aku nggak bisa. Padahal Tuhan kita bisa. Oke? Jangan membatasi karya Roh Kudus. Oke, bye-bye. Oke, nah orang kudus itu sadar akan kelemahan sendiri tapi berani merindukan hal besar. Nah ini loh, ya, berani merindukan hal besar. Ada nggak Santa Sharon nanti? Ada nggak? Ya berani merindukan hal besar, ya. Saya juga kepengen lah, pengen masuk surga. Masuk surga itu kan depannya semuanya pakai ST, ya kan? Kita berani merindukan hal besar. Tidak berbangga-bangga akan karunia Allah, tapi kerendahan hati sejati memberi kekuatan untuk berkarya dan berkorban bagi Allah. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa mengharapkan besar dari Tuhan, ya, karena kita menganggap kita nggak mampu. Kalau orang sombong itu gampang patah semangat, percaya nggak? Ya udah, kalau bahasa Jawa Timur nggak paten, ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak belani, nggak ngerti juga kan? Apa ya bahasa yang lebih keren? Kalau di, udah aku udah mau nyoba nih ngajakin kamu, nggak mau aja. Saya coba, nggak apa? Poles itu apa? Nah artinya apa ya? Orang yang sombong itu gampang putus asa. Dia udah coba yang terbaik menurut dia, masih aja dianggap jelek. Ya udahlah, nggak usah, nggak ngurus gitu maksudnya. Ya nggak paten, nggak paten itu apa ya? Udah nggak usah aku bela-belain gitu. Ya gitulah, semacam udah amat lah, bukan urusan EGP gitu ya. Emangnya gue pikirin gitu ya. Padahal orangnya tuh mau lebih memotivasi, ayo kamu belajar lebih baik supaya ngajar lebih baik. Tapi begitu dikritik dikit udah putus asa. Nah itu orang sombong karena apa? Rasa dirinya tidak berharga, ya. Begitu dikritik untuk mematikan. Ini perlu kita perbaiki. Cara pandang kita terhadap orang lain perlu kita perbaiki supaya kita bertumbuh lebih baik. Nah, kerendahan hati seorang anak kecil apa? Tidak putus asa kalau salah. Di Amsal dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Yang nggak boleh tuh kalau jatuh nggak bangkit lagi. Betul? Ya, tidak putus asa kalau kita salah. Tadi saya katakan orang sombong itu yang mudah putus asa. Nanti dicek sendiri dirinya gimana gitu. Bersukacita karena kebaikan Allah. Ya memang aku nggak bisa, tapi aku percaya Tuhan akan menolong dan aku akan berusaha lebih baik lagi. Itu baru benar, itu orang rendah hati. Dikritik bilang oke, next time beri aku kesempatan lagi ya, aku akan berusaha lebih baik. Gitu dong. Kalau dikritik dikit, kamu ngajarnya nggak enak banget sih, gini-gini, WL-nya gini banget, ngantuk banget. Ya udah, lain kali nggak usah, gitu ya. Aku bodo amat, bayar juga enggak, gitu. Udah capek-capek kesini. Ya emangnya siapa yang mau bayar kamu? Nggak ada memang kan? Lah ya nggak ada bayaran di sini. Memang kita nggak cari bayaran ya. Jangan dibandingkan pekerjaan dan pelayanan, ya. Pekerjaan itu juga sebenarnya tempat pelayanan kita. Tapi kalau Anda diminta pelayanan khusus atas nama Tuhan bagi orang lain, itu istimewa, itu anugerah. Kalau pekerjaan itu adalah kewajiban, khususnya bagi yang laki kalau udah menikah. Setuju gak? Kalau kamu gak kerja jangan kamu makan, kata Paulus kan gitu. Ya, tapi di dalam pekerjaan pun kita bisa melayani loh sebagai awam. Nah, tanpa rahmat Allah tidak mungkin kita selamat. Ingin tidak dikenal dan dilupakan. Ini kerendahan hati Teresia Lisieux itu pengennya udah orang lain aja yang terkenal, aku nggak mau. Seperti biar Yesus yang makin besar, aku makin kecil. Makanya orang rendah hati itu nggak gampang mutung. Nggak ngerti mutung kan? Ngambek. Nah, nggak gampang ngambek. Karena apa? Ya itu, memang yang harus dihormatin Tuhan. Aku bukan aku ini cuma keledai. Bego banget ya kalau keledainya dinaikin Yesus terus keledainya merasa dia yang disambut. Itu kan sering kan kita dikasih perumpamaan gitu. Oh, masuk Yerusalem pakai daun palem, keledainya yang merasa aduh kok
baik banget aku disambut gitu. Siapa yang nyambut kamu? Nah, ibaratnya harus selalu sadar bahwa Yesus yang memang kita wartakan, bukan diri sendiri. Nah, secara batin berusaha untuk semakin bersatu dengan Allah. Allah yang baik memberikan kepadaku apa saja yang aku butuhkan. Aku tidak pernah melakukannya seorang diri. Nah, ini penting. Kita sadar, kita nggak bekerja sendiri. Nah, makanya kalau kita bilang kita nggak mampu, berarti kita sudah mengecilkan Yesus. Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Terus kita takut apa gitu? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Setuju? Udah lapar? Lumayan. Tapi kalau diajak makan mau? Mau. Gak usah dijawab, saya yang jawab. Nah, Teresia merasa tidak diampuni sangat banyak. Sudah diampuni sangat banyak sama Yesus. Dia merasa dia ini bawaannya dosa melulu. Tapi Yesus itu yang begitu baik gitu loh. Nah, oleh sebab itu dia mau mengasihi Yesus sangat banyak. Seperti kalau di malam Paskah kan kita ada exultet atau apa ya? Siapa yang berdosa paling banyak, dia diampuni. Siapa yang punya dosa paling banyak, dia yang paling berterima kasih kan? Ada nggak? Nah, sama Teresia juga gitu. Dia merasa tuh diampuni paling banyak sama Tuhan. Makanya dia mau mengasihi Yesus itu sebanyak-banyaknya, gitu loh. Paham? Nah, Tuhan telah mengampuni dan menjauhkan aku dari dosa. Karena itu, aku mau semakin mencintai Allah. Seperti itu, ya. Luar biasa ya, Teresia ini bagus kan? Ya, bagus, makanya saya suruh nih sambungin itu supaya minimal Anda pernah baca. Kalau nyambungin nyari, minimal nyantol, hafal mudah-mudahan kan gitu. Kalau pengen 8 kan cepet hafalnya. Nah, bersukacita karena nggak sempurna, artinya apa? Aku ini manusia lemah, rapuh dan sering tersandung. Itu dia realistis, ya. Tapi apa? Aku juga harus seperti mengampuni orang. Yesus kan minta kita mengampuni orang lain. Saya juga harus mengampuni diriku, ya. Nah, ini itunya tadi udah saya pinggirin, masih ada. Nah, bersukacita karena tidak sempurna. Ini ada kesalahan yang tidak melukai hati Allah, tapi bertujuan untuk merendahkan, menguatkan cinta kita dan menyadarkan ketergantungan kita kepada Allah. Kadang-kadang ada duri dalam daging mungkin, kelemahan yang selama ini kita berusaha berjuang untuk mengatasi tapi belum bisa. Kita jangan putus asa, oke? Melainkan lihatlah itu sebagai kesempatan untuk kita terus-menerus bergantung pada Tuhan dan sadar bahwa kita ini orang berdosa, sangat rapuh dan lemah yang membutuhkan Allah. Paham? Jadi jangan kalau ada ketidaksempurnaan satu aja kita udah deh, aku nggak mau ikut KTM, aku mau mundur aja, aku nggak mau pelayanan sama sekali. Ya udah tambah jauh, oke? Tapi kalau kita tetap mau maju, mau pelayanan dengan segala kondisi dan kelemahan kita, ada kesempatan kita untuk diubah semakin baik oleh Tuhan, semakin sempurna. Setuju? Setuju nggak? Jadi jangan ada yang merasa, wah aku nggak pantas. Memang semua kita nggak pantas, ya. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Dia akan sempurnakan kita pelan-pelan. Setuju? Kalau belum sempurna, juga yang tetap dipakai sama Tuhan. Adakah yang sempurna 95% di sini? Enggak, ya, enggak ada. Kalau Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, itu artinya apa sih? Sempurna di dalam kasih, ya, bukan enggak punya dosa sama sekali, tapi mengasihi. Kasih itu menutupi banyak hal. Paham? Seneng banget ya ngajarin semuanya paham, ya. Jadi sempurna di dalam mengasihi baik orang jahat maupun orang baik. Kalau Anda baca di Matius 5 ayat 48 terusannya, itu dikatakan Allah mengasihi baik yang orang jahat maupun orang baik. Dia memberi matahari kepada orang jahat maupun orang baik. Kita mau juga mengasihi mereka, bukan menyukai, ya, beda ya. Paham ya? Kasih itu juga ada level-levelnya. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak ya? Ya pasti pacar kita cemburu dong kalau kita mengasihi dia sama dengan mengasihi
mantan misalnya, tetangga, temen SMA, kan enggak, semua ada levelnya. Keluarga dulu, ya kan? Setelah itu sahabat, sel, seperti itu, oke? Tapi mengasihi bisa kepada semua orang, karena mengasihi itu tindakan, bukan perasaan. Oke, setuju nggak sampai di sini? Setuju. Jangan sampai ya, ada nih orang sekarang kawin, baru kawin setahun, aduh aku udah nggak punya perasaan cinta, aku udah nggak cinta, aku mau cerai. Enak aja, perasaan itu memang naik turun, ya. Melek merem, ngerti nggak melek merem? Kadang-kadang kan nggak ada perasaan itu. Tergantung, kalau tidur kurang juga nggak ada perasaannya, ya kan? Maksud saya perasaan itu bisa hilang, tapi cinta sejati itu tumbuh ketika tidak adanya perasaan cinta, kata Scott Peck dalam buku The Road Less Traveled. Ketika Anda udah nggak, rasanya jengkel banget nih sama pacar nih ya, jangan-jangan itulah cinta sejati mulai muncul, ya kan? Udah jengkel, udah di PHP-in terus, tapi kita masih tetap aja mau apa ya, bela-belain dia. Itu cinta sejati loh. Gampang mana, udah di PHP-in tapi kita masih setia dibandingkan dia ngasih kita segudang berlian lah, apalah, kok berlian sih, apalah, coklat lah, apa yang kita suka, dan kita mengasihi itu lebih gampang. Tapi cinta sejati itu ketika tidak ada perasaan cinta, kita tetap melakukan tindakan cinta, itu cinta sejati. Setuju ya? Oke. Nah, dalam diri para kudus sendiri itu ada kelemahan yang memang tidak diambil seluruhnya, supaya mereka selalu sadar bahwa mereka tergantung mutlak kepada Allah, ya. Jadi bukan hanya kita yang masih ada cacat celah, para kudus juga. Ini yang di Amsal dikatakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Dia bilang gini, bahkan Teresia bilang gini, Teresia ini cerdas, punya intelijensi rohani yang sangat tinggi. Bodoh amat kalau aku tersandung setiap saat. Dengan demikian saya akan merasakan kelemahanku, dan selanjutnya apa? Dia akan pasti semakin tergantung kepada Allah. Oke? Daripada terus-menerus menangis, mengeluh, menangisi dan menyesali ketidaksempurnaan, akibatnya menimbulkan reaksi yang berlawanan dengan kodrat dan membawa pada keputusasaan, Teresia memilih mengakui kelemahannya dan memberi kesempatan kepada Allah untuk memuliakan dirinya di dalam kekecilannya. Jadi, di dalam kelemahan pun kita bisa memuliakan Allah. Artinya apa? Mengakui aku lemah, dan biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan. Engkau yang, kalau aku bisa berhasil, itu memang karena Engkau yang hebat Tuhan. Seperti itu loh, ya. Teresia selalu berusaha mencapai kesempurnaan yang paling tinggi tanpa dihambat oleh kelemahan. Jadi ini, punyalah cita-cita, visi yang tinggi tentang kekudusan. Jangan hanya mengharapkan api penyucian. Haraplah sorga tingkat ke-7. Gitu kan? Katanya sorga ada tingkatannya. Cari yang paling tingkat 7. Kalau meleset ya tingkat 6. Masih di sorga, ya nggak? Meleset masih tingkat 5 gitu. Jadi capai kesempurnaan yang tertinggi. Kalau kita punya misi, visi yang tinggi, berarti kita pasti upayanya juga besar. Berarti kita pun akan mencapai target yang tinggi. Paham? Kalau targetnya aja penjualan misalnya 100 juta aja, ya pasti realisasinya di bawah 100 kan? Sama dengan kekudusan dan hidup rohani. Paham? Setuju apa enggak sama Teresia Lisieux? Bukan sama saya nggak ngajar. Saya cuma nyampaikan apa yang Teresia Lisieux ngomong, ya. Untuk menjadi suci orang tidak harus bebas dari kesalahan, tapi harus untuk menjadi suci orang harus banyak mencintai. Oke? Banyak mencintai. Udah lapar kali? Semakin orang mengakui bahwa dia lemah dan tidak berdaya, semakin Allah membungkuk kepadanya untuk memenuhi dia dengan rahmat. Jadi ini penting nih. Semakin orang bilang aku gak berdaya Tuhan, semakin Tuhan itu memberikan banyak kepada dia. Ini triknya Teresia Lisieux. Belajar trik rohani sama Teresia Lisieux, ya. Ada kelemahan agar kita sadar dan selalu tergantung kepada Allah.
Akhirnya apa? Teresia memilih mengakui kelemahan dan memberi kesempatan kepada Allah. Ini penting ya. Jadi kalau kita melihat ada kelemahan dalam diri kita, coba ingat-ingat apa yang Teresia Lisieux ajarkan. Ini kesempatan buat aku untuk lebih memuliakan Tuhan. Kalau aku lemah, tapi aku bisa melakukan banyak perkara besar, itu karena Tuhan yang hebat. Oke? Dan aku gak mau dihambat oleh ketidaksempurnaanku. Aku bisa meraih kesempurnaan yang tinggi dengan banyak mencintai. Mencintai menutupi banyak hal. Teresia menerima dirinya yang kecil dan lemah. Menerima diri ini juga penting ya. Udah hampir habis. Teresia mengajarkan bahwa untuk menjadi suci, orang harus banyak mencintai, banyak percaya, dan pasrah. Nanti kita akan masuk setelah makan siang, kepercayaan dan pasrah. Teresia selalu berusaha mencapai kesempurnaan yang paling tinggi tanpa dihambat oleh kelemahannya. Ini saya ngulangin aja. Ya, jadi jangan kita fokus pada kelemahan. Setuju? Fokus pada apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam diri kita. Oke? Jadi jangan menolak setiap pekerjaan sebesar apa? Kalau Anda menolak berarti Anda sombong. Orang rendah hati berani melakukan pekerjaan yang besar. Setuju? Setuju. Baik, sekarang kita apa? Makan. Ya udah, nggak apa-apa, makan yuk. Mari kita tutup dulu sesi ini dengan doa.